tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo dandena adandesu appadurtesu dussati dassanang anyatarang parnam kippamewa nigacchati. Apabila seseorang menyerang orang yang suka damai atau menganiaya orang yang tidak bersalah, ia akan segera mengalami 10 keadaan yang menyedihkan. Dan Waga. Ya, pada para pemirsa yang berada di rumah, saya menyampaikan terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Dan semoga Anda semua dalam kondisi yang sejahtera dan berbahagia. Saya mengucapkan Sukihontu. Pada kesempatan hari ini yang akan saya sampaikan, tema ceramahnya ialah bagaimana cara kita menyikapi era new normal dengan sikap-sikap yang wajib. Ya, makanya tadi saya menyampaikan di sini, ya, bagaimanakah kalau kita dikatakan mau berdamai, kita mau berdamai dengan kondisi saat ini, sehingga kita menjadi pribadian manusia yang tidak suka menganiaya orang lain yang sedang melatih namanya sikap-sikap kedamaian, ketenangan. Dijelaskan di dalam Metta Sutta, ya, di dalam Metta Sutta biasanya kita ini mengenalnya Metta Sutta itu sebagai cinta kasih, yang menyatakan cinta kasih, khotbah Sang Buddha yang berkenaan dengan cinta kasih, sehingga kita bisa mengembangkan sikap-sikap di era yang normal dengan sikap-sikap yang semaksimal mungkin dengan penuh kebijaksanaan. Yang pertama ialah kalau kita dikatakan menjadi umat manusia yang menghargai, nasihat-nasihat atau protokoler, atau dikatakan sebagai cara kita sebagai manusia menghargai kinerja pemerintah sampai saat ini, kita akan melihat yang namanya sebuah ungkapan atau slogan, ya. Slogan yang biasa kita lihat dalam diri kita pribadi, yaitu ketika kita bisa berdamai dengan pikiran kita, maka keindahan yang ada di dalam hati kita, ya, bisa dikatakan dalam bahasa aslinya bisa dikatakan inner beauty, maka kamu akan mempunyai yang peaceful atau dikatakan kedamaian. Ya, makanya kalau kita mengetahui sampai saat ini ajaran Guru Agung Buddha Gautama selalu menekankan para umatnya memiliki yang namanya sikap peaceful, ya, dikatakan sikap damai, ya, sikap damai dalam menghadapi segala macam problem kehidupan saat ini. Ya, maka dari itu dikatakan di sini ada beberapa sikap di dalam Metta Sutta, ya, di dalam Metta Sutta yang harus kita ingat atau praktekkan sampai saat ini, dan juga menjadikan kepribadian kita sebagai manusia kepribadian yang bijaksana, kepribadian yang dewasa, dan kepribadian yang memiliki sikap-sikap yang maksimal untuk mengembangkannya. Yang pertama ialah kita memiliki yang namanya sikap sakko, ya. Sakko itu dikatakan sebagai sungguh cakap, ya, cakap bukan dalam artian ganteng, rupawan, cantik, bukan, ya. Tapi cakap di sini dikatakan ia mampu mengembangkan yang namanya sikap-sikap kecakapan yang muncul di dalam diri dia, sehingga ia mampu memperoleh yang namanya proses belajar, ya, dan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari dengan penuh kesungguhan. Ya, biasa juga di sini dikatakan
kondisi kecakapan dalam hal orang bekerja itu seperti misalkan mereka memiliki pekerjaan yang sesuai, bermata pencaharian yang sesuai, sehingga dia menjadikan kecakapannya dalam bekerja, dia dengan penuh mampu untuk mengikuti pekerjaan tersebut. Atau bisa dikatakan kalau dalam bidang hobi, ya, hobi itulah yang ia kembangkan sehingga ia mampu melakukan hobi tersebut. Misalkan ibu dan bapak yang berada di rumah di era new normal saat ini, ada yang sebagian sudah bekerja di kantor, ya, ada yang sebagian masih bekerja dari rumah. Kecakapan inilah yang dikatakan mampu ia lakukan, khususnya buat para ibu-ibu kaum wanita yang biasanya semuanya kan biasanya kerja di kantor, sekarang dari rumah semua. Di sela-sela mereka beraktivitas, tentu mereka melakukan aktivitas yang mereka sukai, seperti misalkan memasak, membuat kue, membuat roti. Ini salah satu kecakapan, ya. Apa yang ia mampu lakukan sehingga membuat mereka yang ada di sekitar lingkungan kita, khususnya di keluarga kita, merasa sangat bahagia dalam keberadaan kita. Itu yang dikatakan tidak mengganggu, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ialah kita sebagai manusia harusnya memiliki sikap ujur, ya, u-nya u panjang, ya. Ujur artinya ialah sungguh, yang dikatakan di sini jujur, ya, sungguh jujur, ya. Sungguh jujur tentu sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, di mana kehidupan kita saat ini tentu di masa-masa era new normal yang dikatakan semua masih lewat media sosial atau dikatakan lewat gawai, ya. Kalau kita nggak punya kejujuran di sini, kita akan tentu memiliki keteledoran. Ya, misalkan yang tadi saya baru sampaikan dengan Pak Sarwan yang menjemput saya, kalau ketika kita nggak jujur di kehidupan kita saat ini, ya mungkin saja karena mungkin kekecewaan kita setelah di PHK, kekecewaan kita karena kita pengangguran, kemudian kita melakukan hal-hal di luar batas normal kita. Biasa dikatakan dengan misalkan menjadi orang yang mudah menjadi pembohong, ya, atau melanggar sila-sila atau norma-norma kesusilaan. Ya, makanya di sini ketika kita memiliki kejujuran sampai saat ini dikatakan ketika kita mengembangkan sikap-sikap jujur, maka dikatakan tidak akan mengecewakan orang lain, khususnya orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena apa? Efek dari kebohongan ini dikarenakan kita akan mudah diserang sehingga apa yang kita lakukan tidak bisa dipercaya. Ini kalau dikatakan dampak dari kebohongan. Apalagi kalau misalkan dikatakan biasanya kebohongan kalau sampai terjadi di dalam dunia perusahaan, yang di dalam dunia perusahaan atau di dalam dunia pemerintahan, kebohongan yang terjadi misalkan menggelapkan uang atau korupsi, atau bisa dikatakan dia main, ya, bisa dikatakan dalam bahasa pergaulannya ialah mengkambing hitamkan, ya, mengkambing hitamkan orang-orang di sekitar kita. Ini yang harus sangat-sangat kita hindari, khususnya di era yang normal saat ini. Karena kalau orang yang berpikiran normal, maka dia nggak akan mudah untuk mempunyai sikap-sikap yang arogan seperti ini. Yang ketiga ialah suhuju, ya. Ya, suhuju. Kalau di orang Korea biasanya suju contohnya, ya. Kalau di kita suhuju, ya, suhuju itu maksudnya ialah kita sebagai umat manusia memiliki kejujuran dengan adanya ketulusan, ya. Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan dengan penuh tulus, maka itu akan mengkondisikan pekerjaan kita nggak mudah, ya, nggak mudah bosan istilahnya. Karena kalau dalam pengertian Buddhis, kejujuran ini berkenaan dengan ketulusan apabila seseorang dengan hati nuraninya dia melakukan tindak tanduknya yang ia mampu lakukan dengan penuh pikiran apapun perilaku ia yang membuat diri dia menjadi orang yang damai, ya. Jangan sampai ketika kita bekerja dan kemudian kita melakukan mencari nafkah untuk keluarga kita, kemudian kerja yang kita lakukan tidak dengan penuh ketulusan. Akhirnya apa? Ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kita mudah bosan, kita mudah jenuh, kita nggak bisa menikmati yang namanya aktivitas pekerjaan kita. Ini yang sangat perlu, khususnya
kalau kita bekerja dengan orang lain, berbeda dengan kalau kita bekerja sendiri atau dikatakan wirausahawan. Ya, kalau orang yang wirausahawan ketika dia terus melakukan semuanya, dia pun harus memegang moto. Motonya ialah saya harus menjelaskan semaksimal saya sehingga apa yang saya jelaskan semua itu kebenaran dan fakta, bukan sekedar dikatakan dari orang lain ikut-ikutan. Seperti itu, ya. Selain itu, kita sebagai umat manusia di era new normal ini yang paling penting, ya, yang paling penting, poin yang selanjutnya ialah kita menjadi orang yang selalu mudah dinasihati. Ya, mudah dinasihati ini dalam bahasa Pali dikatakan sebagai suwaco, ya, suwaco, ya, suwaco casa, ya, kalau dalam Karya Metasutta, ya. Makanya di sini dikatakan ketika orang mudah dinasihati sebagai manusia, yang dikatakan manusia yang normal, ya, maka dia dikatakan kepalanya akan menjadi kepala yang bersih dari yang namanya sikap-sikap ketidaksukaan. Yang bisa dikatakan tidak akan menjadi orang yang mudah membenci atau dibenci, tidak mudah menjadi orang yang mudah mengengkel, ya, dalam bahasa Jawanya itu angel, ya benar ya Pak ya. Jadi dikatakan kalau orang mudah dinasehati itu dia tidak akan keras kepala dan dia dikatakan suka diberitahu sehingga tidak membuat tindak tanduknya celaka, ya, tidak membuat tindak tanduknya celaka. Ini pun salah satu dari sikap-sikap kedamaian, ya, sikap-sikap kedamaian. Ya makanya kenapa di sini dikatakan ajaran Sang Buddha ini mengutamakan dengan yang namanya kedamaian dan yang satu lagi kelembutan, ya, kelembutan. Jadi kelembutan ini bisa dikatakan lemah lembut, bukannya diri kita lemah, tapi punya kelembutan maka dia mudah untuk rendah hati. Maksudnya di situ. Ya makanya di sini poin selanjutnya, ketika seseorang sudah mudah dinasehati, maka dia mudah sekali untuk memiliki sikap mudu, ya, bukan yang mudun, ya, mudu, ya. Mudu itu maksudnya ialah dia tidak mudah beringasan, ya, dalam bahasa kasarnya beringasan, atau dia tidak bertampan yang seram, ya, tampannya itu selalu penuh dengan kelembutan, dan dia tidak mudah menakut-nakuti orang lain yang mendekati dia, ya. Berbeda dengan misalkan setan, hantu, kan kalau misalkan mereka seram kan mungkin takut karena wajahnya. Tapi kalau dikatakan mereka yang punya sikap lemah lembut, ya, mereka di sini dikatakan sikapnya ini bersahabat dengan orang lain di sekitarnya, dan dia akan membuat selalu dengan adanya kehadiran dia akan membuat selalu orang-orang yang berada di sekitarnya itu penuh dengan canda tawa, keceriaan, kegembiraan, dan bahkan kalau dikatakan di dalam sarani agama, mereka yang memiliki sikap lemah lembutan di sini, maka mereka menjadi orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Karena apa? Oh iya, kalau misalkan dia ada di sini, dia pasti selalu dinanti-nantikan kedatangannya. Ya makanya di situ sikap-sikap inilah dikatakan sikap yang kelima, yaitu sikap mudu. Dan yang selanjutnya ialah sebagai manusia di era new normal, ya, haruslah dengan semaksimal mungkin kita menggunakan kekayaan kita, jangan menjadi orang yang mudah sombong, ya, jangan menjadi orang yang mudah sombong. Misalkan di sini dalam bahasa Palinya kan dikatakan anati mani, ya, mani dari mana, ya. Jadi dikatakan orang yang mudah sombong berdasarkan garis keturunannya. Kalau misalkan dia dikenal orang yang sombong, ketika mereka punya harta benda, mereka akan terus menggenggam harta bendanya sampai meninggal, sekalipun kelahiran selanjutnya dia mencari-cari harta bendanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terlahir di alam makhluk peta atau makhluk asura, karena mereka melekati dengan yang namanya harta bendanya. Tetapi kalau di sini kita misalkan menjadi orang yang tidak sombong, mudah gemar memberi, gemar berbagi, ya bisa dikatakan di sini kita tidak memiliki yang namanya sikap tinggi hati. Ya, kita tidak memiliki sikap yang tinggi hati, sehingga ketika suatu nanti kita berpisah dengan yang namanya jasad jasmani kita, berpisah dengan yang namanya harta benda kita sudah siap melakukan semua itu, sehingga kita di sini memiliki sikap yang selanjutnya ialah merasa puas, atau dalam bahasa Pali dikatakan santus sakoca, ya, santus sakoca, ya. Santus sakoca ini dikatakan merasa puas dengan yang dimiliki, sehingga apa yang menjadi batin, yang dikatakan batin dia yang tenang, ya,
batin dia yang damai, ketidakpuasan pasti nggak akan ada, atau bahasa Inggris suffering itu nggak akan ada. Karena dikatakan orang yang merasa puas dengan apa yang dimiliki, ya di sini dikatakan tidak akan membuat batinnya menjadi gelisah, tetapi membuat batinnya semakin damai, sehingga dengan adanya kepuasan itu, mereka yang punya sikap-sikap kedamaian di sini, ya, dia dikatakan memiliki sikap yang selanjutnya, subaro. Ya. Subaro itu maksudnya ialah mudah dirawat. Ya. Mudah dirawat di sini ya, bisa dikatakan sesama keluarga, misalkan antara suami dengan istri, anak dengan mamahnya, anak dengan papahnya. Kalau anak mudah dirawat, maka dia akan mudah dinasihati. Kalau mereka nggak mudah dinasihati, berarti mereka susah dirawat. Ya makanya di sini dikatakan kalau sebagai manusia yang mudah merawat, ya mudah merawat maksudnya mudah melayani. Ya, jadilah manusia yang mudah melayani orang lain, sehingga di masa era yang normal saat ini, ketika orang lain misalkan ada yang membutuhkan bantuan kita merawat mereka. Ibarat kalau di sini saya sampaikan, ya ibarat ketika Anda sebagai rumah tangga yang sering ada di rumah, misalkan merawat rumahnya dengan misalkan menyapu, membersihkan, ya atau mengepel. Ya, coba kalau rumah kita nggak dipel, nggak disapu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sibuk misalkan, minta tolong pembantunya, sehingga kita nggak bisa melakukannya sendiri, apa yang terjadi? Rumah kita menjadi penuh kotoran. Begitu juga dengan dikatakan batin kita, ya. Batin kita kalau nggak suka disapu, nggak suka dipel, atau bisa dikatakan nggak suka dibersihkan gitu ya. Nanti kalau tidak batin kita dipel, nanti wajah kita dikasih cairan pelan, repot ya. Jadinya dikatakan kalau kita mudah merawat batin kita, ya semua kotoran yang ada di dalam diri kita ini semakin bersih. Ya makanya di sini ketika kita menjadi manusia yang merawat diri sendiri ataupun orang di sekitar kita, yang selanjutnya ialah menjadi manusia yang tidak repot. Ya, tidak repot maksudnya bagaimana? Misalkan kalau lagi ke pasar, ya ini biasanya terjadi. Ya. Kalau lagi ke pasar karena maunya repot, ya bawa belanjaannya banyak, ya kan? Ya kalau misalkan kita mau repot, ya bawa belanjanya banyak. Tapi kalau mau repot, tinggal dari rumah, pesen dari rumah, semua tinggal serba menunggu. Itu di zaman era new normal saat ini. Ya. Jadi jangan sampai kita, aduh Bante, saya mau repot. Bagaimana caranya? Saya ke pasar, ya, saya ke supermarket, saya ke mall. Aduh Bante, saya sudah lama 3 bulan sampai 4 bulan, udah mau 5 bulan semuanya dari rumah. Sehingga apa yang terjadi? Aduh Bante, kayaknya sumpah pikiran ini harus dikeluarin. Ya, ini yang biasa terjadi oleh manusia biasanya ya. Makanya di sini disampaikan kalau kita nggak mau repot, ya semua kita lakukan dari rumah, dan ingat satu kuncinya, merasa puas. Ya, kalau kita merasa puas dan tidak repot di sini, ya ini dikatakan kewajiban kita ya, kewajiban kita sebagai manusia yang mau menjaga yang namanya kesehatan. Ya, kalau kita nggak mau menjaga kesehatan, ya mungkin saja kita dari rumah keluar untuk alasannya, Pak, saya mau ke supermarket dulu ya. Dan kemudian ketika datang ke supermarket, ada lagi, aduh ya kayak ada lupa nih apa ya, ATM ada yang kurang nih. Nah, biasanya seperti itu. Dia kalau orang sudah ketika dia datang keluar rumah, ya sudah pergi keluar rumah, maksudnya mendatang ya, sudah pergi keluar rumah, pasti ada aja. Entah inilah, entah itulah, entah satunya lah. Jadi yang dikatakan itu sebagai poin-poin yang mengkondisikan dia menjadi repot, ya. Makanya di sini setiap manusia ketika dia tidak repot, pasti dia akan selalu memiliki yang namanya satindrio. Ya, satindrio itu dikatakan berindria tenang. Ya, berindria tenang ini nanti akan berkaitan erat dengan yang poin selanjutnya. Saya akan menjelaskan dulu di sini maksudnya berindria tenang, ya. Berindria tenang ini maksudnya ialah menjaga keenam indria kita sehingga mata kita menjadi terkendali, pikiran kita menjadi terkendali, bahkan ucapan kita juga menjadi ucapan yang penuh makna, ya bukan ucapan sekedar update status dan kemudian ucapan itu manas-manasi orang lain atau ucapan itu berkeluh kesah karena misalkan masih dari rumah semuanya,
aduh era new normal saat ini pemerintahnya dikata-katain ya, misalkan tim gugus tugasnya masih dicela ya, ini yang harus kita jauhkan. Jadi dikatakan berindria tenang di sini ketika kita bisa berpuas dengan yang saat dikatakan masa era new normal ya, kita melakukan semuanya ini dengan penuh pengendalian diri ya. Bahkan Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, ketika mereka memiliki yang namanya pengendalian diri, maka dikatakan duka tidak akan muncul ya. Sebab duka tidak akan muncul ya. Makanya dari itu dengan penuh pengendalian diri inilah yang paling utama harus memiliki yang namanya penuh pertimbangan ya, penuh pertimbangan. Dalam bahasa Pali dikatakan sebagai nipako ya. Batin yang penuh pertimbangan ini kaitan erat dengan sikap Brahmawihara khususnya UPK ya. Orang yang penuh pertimbangan maka dia akan mengambil segala macam keputusannya. Misalkan dia mau keputusan yang positif atau dia mau keputusan yang negatif. Kalau dia keputusannya di sini mengambil positifnya, ya misalkan dia mau pergi untuk berbelanja, yang tadi saya sampaikan, yang waktu saya pernah sampaikan, ini saya berbelanja sebuah keinginan atau kebutuhan yang paling urgent, kebutuhan yang paling dadakan, kebutuhan yang paling penting sehingga saya belanja. Kalau dikatakan kebutuhannya ini nggak penting, ya kita bisa tunda dulu. Istilahnya kita menyaring, ya, memfilterisasi yang namanya keinginan-keinginan yang dikatakan yang paling penting. Intinya di situ ya. Dan ingat Ibu dan Bapak saudara-saudara Dhamma, sebagai umat Buddha haruslah selalu memegang teguh yang namanya sikap tata krama yang sopan ya. Tata krama yang sopan dalam bahasa Pali dikatakan sebagai apagapo ya, apagapo, bukan apa kamu atau apa lu ya, tapi apagapo ya. Apagapo itu maksudnya kita di sini menjadi orang yang mudah untuk memiliki tata krama yang sopan, maksudnya kita mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan Sigala Sutta ya. Patut menghormati ya, patut menghormati orang-orang yang patut dihormati ya. Misalkan seperti di sini contohnya sopan antara anak dengan orang tua ya, sopan antara seorang umat kepada para samana, sopan antara para guru ya, para guru tentu dia punya yang namanya sikap sopan kepada para murid-muridnya, begitu juga murid kepada guru-gurunya ya. Makanya di sini dikatakan mereka yang memiliki sikap penghormatan atau dikatakan puja cak pujaniana, maka dia akan memiliki sikap-sikap yang lemah lembut ya, sikap-sikap yang lemah lembut. Dan yang paling utama di sini ya, agak panjang ya, agak panjang, kulesu ananogido ya, kulesu ananogido ya, maksudnya apa di sini? Tak melekat pada keluarga-keluarga. Wah, ini rasanya masih susah ya. Tak melekat pada keluarga-keluarga. Saya akan jelaskan ya. Kemelekatan memang memunculkan yang namanya sikap ketidakpuasan atau penderitaan ya. Semakin banyak orang yang melekati, maka semakin pula dia banyak yang namanya penderitaan dari pagi, siang sampai malam ya. Dan juga di sini belajar untuk mengurangi melekatan ketika seseorang mampu mengatasi yang namanya konsep dari anicca, dukkha, dan anatta ya. Tapi bagaimana di sini untuk kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalkan meskipun kita dari rumah ya, meskipun kita dari rumah, kalau kita bisa dikatakan tidak melekat kepada keluarga-keluarga ya, kita bisa mengurangi komunikasi ya. Misalkan dalam sehari mungkin ada keluarganya yang tinggalnya berjauhan ya, kita komunikasi dalam seminggu mungkin berapa kali, atau bisa dikatakan jangan sampai setiap hari. Mungkin karena misalkan waduh saya kangen sama keluarga saya kangen sama anak saya kangen sama mantu saya kangen sama mertua saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kan video callan. Atau zaman sekarang mungkin kalau anak muda itu sukanya tiktokan ya. Jadi kalau dikatakan kalau mereka rasanya tuh kalau nggak tiktokan sehari rasanya aduh bande ada yang kurang gitu sebagai anak muda biasanya ya. Karena sekarang yang biasanya anak muda sekarang itu sukanya kalau nggak dia bikin vlog ya,
Dia sukanya bikin yang namanya rekaman dari podcast, rekaman dari TikTok, ya. Ini yang biasa terjadi. Jadi dikatakan di sini tidak melekat kepada keluarga-keluarga, misalkan apa? Mengurangi kebiasaan yang biasa kita lakukan bersama keluarga kita, sehingga batin kita bisa menjadi lebih damai, yang menjadi lebih damai. Dan yang terakhir dari beberapa dari saudara-saudari sedama, yang terakhir ialah nacak kudang, ya nacak kudang sama cara kinci, yaitu wihyu pare upawadeo. Ya, maksudnya ialah di sini tidak melakukan kesalahan walaupun kecil yang dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Ya, ini yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena kesalahan kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam satu kurun kehidupan kita sebagai manusia, ada kesalahan-kesalahan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya. Tapi di sini ketika kita mampu untuk tidak, jadi bisa dikatakan kita mampu untuk bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita, maka kesalahan itu tidak akan berkepanjangan. Dan kesalahan yang melakukan dengan penuh kehati-hatian sekali itu masih ada kesalahan, berarti kita harus lebih memiliki yang namanya kedamaian di dalam hati kita. Ya, makanya di sini disampaikan ketika mereka yang dikatakan sudah mampu menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, walaupun hanya dengan bisa menyesalinya, tetapi dengan penuh memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, maka disitulah kesalahan dia tidak akan menimbulkan kesedihan. Ya, makanya kepada para ibu bapak dan saudara-saudari sedama, pesan saya yang terakhir ya, ada 10 macam kesalahan-kesalahan yang sangat membuat kita menjadi orang yang mudah memiliki yang namanya penderitaan. Ya. Di sini dijelaskan dalam Dhammapada, rasa sakit. Ya, rasa sakit yang luar biasa terjadi apabila mereka mengalami yang namanya sebuah musibah atau malapetaka. Kemudian yang kedua, apabila penyakit menyerang mereka, ya, penyakit, misalkan kalau di zaman sekarang ini wabah corona, ya, itu akan memunculkan yang namanya kesedihan. Ya. Kemudian ada yang dikatakan terganggu jiwanya. Waduh, sepertinya kalau sudah terganggu jiwanya ini kan corona luar biasa sekali ya. Jadi mau kemana-mana dia sampai saking ketakutannya sehingga batin dia menjadi gangguan jiwa. Ya, karena corona. Padahal coronanya itu nggak bersalah, tapi dia menjadi orang yang mudah stres karena gangguan jiwa, batinnya nggak damai. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Ada dikatakan kesedihan dia dikatakan di sini dipersulit oleh yang namanya penguasa. Ya misalkan kalau kita di zaman sekarang yang kemarin mungkin terjadi, misalkan para menteri, ya para menteri diharuskan oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk melakukan sistem di mana jangan mempersusah. Ya ketika orang mau berobat, jangan dipersusah persyaratannya, misalnya seperti itu. Ini jadi dikatakan kalau sampai dipersulit oleh penguasanya, maka apa yang terjadi? Pasti dia akan menerima tuduhan-tuduhan yang keliru atau difitnah. Ya, jadi dikatakan kalau orang mengatakan di sini batinnya mungkin agak gelap gitu ya. Jadi dikatakan ketika dia mempersulit para rakyatnya, maka muncullah cemooh-cemoohan sehingga dikatakan ini menjadi berita-berita hoax. Berita-berita palsu atau dalam bahasa kamusnya ialah warta dusta. Ya makanya di sini dikatakan jangan sampai karena adanya COVID-19 ini, ya di sini dikatakan kita harus memiliki sikap-sikap batin yang damai di era yang normal. Ya khususnya di sini yang paling utama ya kita sebagai sama keluarga yang masih saling menyayangi, masih saling mencintai, jangan sampai karena di era new normal saat ini misalkan masih menjadi orang yang nyekelan, sehingga apa yang tadinya kita masih mau keluar dan akhirnya nggak jadi keluar, kenapa? Ternyata keluarga kita meninggal karena corona, ya, sehingga kita menjadi orang yang bisa dikatakan trauma. Waduh, keluarga saya meninggal karena corona, sehingga saya pun menjadi orang yang bagaimana ya? Jadi rasanya yang paling utama kita harus kita sadari saat ini ya, jadilah
manusia yang bisa menyadari segala macam proses kehidupan kita saat ini. Melalui proses kehidupan kita saat ini di era new normal, berpikiranlah yang normal. Jangan berpikiran di luar batas normal atau pikirannya di bawah normal. Ya. Jadi kita harus memiliki namanya keseimbangan. Ya, keseimbangan di dalam kita proses berpikir, proses dalam hal melihat, proses dalam hal berperilaku, sehingga kebijaksanaan kita semakin muncul, sehingga menjadi manusia yang selalu memiliki namanya kesadaran, kedamaian, dan selalu bersabar, sehingga kita tidak perlu terlalu berlarut-larut untuk misalkan berkeluh kesah, aduh Bante, saya sudah lama nggak suka keluar. Nikmati saja. Ya, anggap kalau misalkan seperti para biku menjalani masa retret, ya, bukan masa, tapi menjalani masa retret, sehingga selalu di rumah dan mengembangkan aktivitas-aktivitas dari rumah dan tidak merugikan orang lain di sekitar kita. Ya, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kepada semua para pemirsa. Semoga bermanfaat. Ingat slogan kita, damai itu indah. Ketika kita bisa damai, maka pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita bisa mengkondisikan hal-hal yang magic dari rumah, hal-hal yang magic untuk kita terus kembangkan, dan tidak mudah menjadi orang yang lemah, tetapi menjadi orang yang semangat untuk menjaga mawas diri kita semua. Saya akhiri, sampai satu tahun segera. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk selalu hidup